Kemudian ini aksesoris rambut dan aksesoris untuk pria. Jadi perhatian juga nih untuk yang laki-laki, rambut bagian depan tidak melebihi alis. Kemudian rambut bagian samping tidak melebihi telinga. Kemudian rambut bagian belakang tidak melebihi kerah baju. Dan tidak diperkenankan rambut model skin, undercut, dan mullet. Itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya nanti kalian kena tegur terkait rambut, nanti kalian harus cukur, kemudian diperhatikan juga bagian depan, samping, dan belakang. Jangan karena kalian kena tegurnya di depan doang, kalian cukurnya di depan doang. Nggak boleh kayak gitu. Jadi usahakan juga ketika praktikum di minggu pertama, laki-laki semua rambutnya sudah rapih. Dan nggak ada lagi nih yang potong, model skin atau undercut atau mullet, atau rambutnya yang melebihi telinga, melebihi alis, atau melebihi kerah di belakang. Seperti itu. Kemudian tidak menggunakan cat kuku juga atau henna, hal serupa lainnya, sama seperti wanita, jadi harus kuku asli. Panjangnya nggak masalah, asal jangan panjang-panjang banget. Yang penting tidak menggunakan cat dan lain-lain. Kemudian tidak menggunakan aksesoris kecuali jam tangan dan cincin pernikahan. Kalau misalnya yang wanita tadi kan masih boleh gelang, selagi gelang tersebut termasuk perhiasan. Tapi kalau untuk pria, hanya jam tangan dan cincin pernikahan kalau kalian sudah menikah. Seperti itu ya. Kemudian sama, bagi yang bermata minus diperbolehkan menggunakan softline berwarna hitam dan coklat atau bening juga boleh. Tapi untuk praktikum materi indera penglihatan, itu nanti ada suatu praktikum yang mengharuskan kalian membuka softline dan kacamata. Seperti itu. Mungkin laki-laki ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya udah dilanjut, Kak. Kak, mau izin Kak, mau nanya Kak. Boleh? Jadi rambut benar-benar nggak boleh gondrong Kak? Nggak boleh. Harus rapi ya Kak? Iya. Oke Kak, makasih. Terima kasih banget. Izin menambahkan. Kenapa? Untuk rambut laki-laki diusahakan jangan sampai melebihi alis ya teman-teman. Belakangnya juga harus rapi juga dilihatnya ya. Gitu aja sih. Ya, jadi tolong banget buat laki-laki diusahakan gitu. Karena ini kan praktikum pertama kalian ya. Nanti di semester 3, semester 4 kalian juga bakal ada praktikum lagi. Kali itu juga peraturannya sama, rambut tidak boleh gondrong. Seperti itu. Boleh dilanjut ke anak? Kemudian praktikum dilaksanakan 1 minggu sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa harus mengikuti seluruh praktikum yang diselenggarakan oleh laboratorium. Bila kehadiran kurang dari yang telah ditentukan, maka praktikan diberi kesempatan untuk mengikuti praktikum di hari yang lainnya. Jadi ketika kalian misalnya nggak bisa hadir di hari itu, tapi karena ada keadaan yang darurat, kita bisa mengalihkan kalian dari hari yang berhalangan tersebut ke hari lain. Dengan catatan, keperluan kalian harus jelas. Kalau ada force major gitu, atau hal yang mendesak gitu ya. Boleh dilanjut, Kak? Nah ini, kehadiran Mas. Ini masalah kehadiran. Praktikan yang tidak hadir maksimal 3 kali pertemuan tidak diperbolehkan untuk mengikuti praktikum dan dinyatakan gagal serta wajib mengulang pada semester yang akan datang. Nah ini maksudnya praktikan yang tidak hadir tanpa keterangan apapun. Gitu, maksimal 3 kali. Kalau misalnya sudah 3 kali, itu sudah kita del dari lab dan akan mengulang praktikum di semester yang akan datang. Praktikum faal ini kan semester genap ya, jadi kalian harus mengulang praktikum faal di semester genap selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian bagi praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum karena force major, seperti umroh atau haji, keluarga inti meninggal, sakit, pernikahan saudara kandung, dan kegiatan UKM, itu harus
memberikan surat keterangan yang jelas. Kayak misalnya kalian umrah atau haji, berarti kalian harus menyerahkan bukti dari travelnya. Kemudian misalnya ada keluarga inti yang meninggal, kalian harus menyerahkan surat kematian. Tapi surat kematian itu juga kan nggak harus minggu itu juga diserahkan, karena kami juga mengerti bahwa kalian sedang berduka gitu ya. Misalnya amit-amit ada keluarga inti yang meninggal. Kemudian kalau misalnya kalian sakit, itu harus ada surat keterangan dari dokter, wajib. Kemudian kalau misalnya kalian ada pernikahan saudara kandung, itu juga kalian harus memberikan surat izin nikah, surat nikah, atau surat nikah dan undangan. Kemudian ada kegiatan UKM, juga harus menyerahkan surat-surat yang jelas ya. Kalian ada kegiatan apa, apakah mendesak, seperti itu. Kemudian surat keterangan seperti tertera di atas dapat diserahkan kepada koordinator, asisten atau staff lab yang bersangkutan dan wajib diserahkan oleh praktikan yang bersangkutan. Jadi tidak boleh diwakilkan siapapun. Harus praktikannya sendiri yang memberikan. Seperti itu. Boleh dilanjut, Kak? Praktikan diharapkan datang tepat waktu sesuai dengan jam di laboratorium untuk mengikuti praktikum. Pada praktikum luring, praktikan diharapkan sekurang-kurangnya hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Nah, 15 menit itu harus hadir. Jadi, kita kan praktikum di J2 ya. Dan ruangannya itu di lantai 2. Nanti 15 menit sebelum praktikum dimulai, kalian sudah standby di atas. Seperti itu. Nah, kemudian bila pada praktikum luring praktikan terlambat lebih dari 10 menit tanpa alasan yang dapat diterima, misalnya kereta mogok. Nah, misalnya kereta mogok, terus kalian alasan, Kak, keretanya mogok, tapi kalian tidak memberikan surat keterangan dari pihak KAI. Itu kan alasan yang tidak diterima. Atau misalnya kayak, Kak macet, Kak saya bangunnya kesiangan. Itu merupakan alasan klasik gitu ya, nggak bisa diterima. Gitu, karena kalau misalnya kalian macet, kan kalian bisa berangkat lebih pagi gitu. Nah, itu kalian nggak boleh masuk. Gitu. Jadi kita para asisten, terutama kakak koordinatornya, boleh menolak kalian apabila alasannya tidak diterima. Seperti itu. Kemudian, toleransi keterlambatan akan diberikan bila keterlambatan berkisar 1-10 menit. Jadi, dari jadwal shift, praktika diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum dengan mendapat belangko keterlambatan. Jadi, kalau misalnya kalian masuknya itu misalnya kalian masuk 7:30, terus kalian itu baru nyampe di kelas jam 7:35, berarti kalian telat 5 menit, masih mendapatkan toleransi untuk masuk kelas, namun kalian mendapatkan belangko keterlambatan kayak gitu. Jadi belangkonya nanti akan kalian bayarkan gitu ya ke Bank DKI sebagai sanksi atau punishment ketika kalian terlambat. Kemudian untuk lebih dari 10 menit, praktikan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum dan dianggap tidak hadir. Jadi kalau misalnya lebih dari 10 menit, itu sudah tidak boleh masuk dan dianggap tidak hadir, serta mendapatkan surat peringatan. Boleh dilanjut, Kak? Kemudian selama praktikum luring berlangsung, praktikan diwajibkan duduk sesuai dengan baris dan meja yang sudah ditentukan, kemudian memelihara dan menjaga segala fasilitas dan peralatan yang ada di laboratorium. Lanjut, Kak. Kemudian menciptakan dan memelihara suasana kondusif, nyaman dan tenang dengan tidak makan dan minum, merokok atau mengotori ruangan selama praktikum sedang berlangsung. Kemudian mengeluarkan suara keras seperti berteriak atau tertawa terbahak-bahak gitu ya. Kemudian hilir mudik yang tidak diperlukan, maksudnya kayak mondar-mandir di kelas gitu. Selagi tidak diperlukan, itu
tidak boleh. Terus yang keempat, berbicara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum yang sedang berlangsung. Itu juga tidak diperbolehkan. Boleh dilanjut, Kak? Pastikan yang melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat-alat praktikum seperti alat tes psikologi, komputer, atau modul praktikum selama praktikum berlangsung, itu wajib mengganti dengan alat yang sama sebelum melanjutkan praktikum berikutnya. gitu. Jadi ketika kalian merusak alat-alat, itu wajib Ini aku mengganti liatin, dengan kalian alat yang sama. gimana? Aku bilang, Kalau "Ini dua orang tidak, ini gimana lu pada?" berarti kalian tidak Rambutnya diizinkan potong untuk dong, mengikuti gitu. praktikum coba berikutnya. tanya gitu kan. Tanya ke kakaknya. Boleh dilanjut, Kak? Coba tanya kakaknya keberatan gitu bilang. Nah, ini rambutnya untuk panjang. praktikum "Ma, rambut temenku cakep pengulangan. banget, Mungkin Mama." gak ada ya, cuman baik saya jelaskan sedikit. Praktikan, jadi untuk yang pengulangan, wajib mengisi form praktikan mengulang di Google Form yang tertera di website lab psikologi dan mengonfirmasi lewat email. Semua informasi tertera pada flyer. Kemudian wajib melapor juga dan menyerahkan berkas-berkas dalam format PDF seperti rangkuman nilai, kemudian bukti ACC juga, dosen pengampu di kelas pengulangan berupa screenshot, kemudian mengumpulkan KTM dan KRS aktif. Paling lambat melapor ke lab 1 minggu setelah praktikum dimulai. Kemudian apabila praktikan melapor lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan, berarti tidak dapat mengikuti praktikum. Seperti itu. Kemudian kriteria yang wajib mengulang. Misalnya, jika nilainya E, praktikan wajib mengulang kelas dan praktikum. Jadi kalau misalnya nilainya E, itu udah wajib mengulang. Tapi kalau misalnya nilainya D, praktikum dan praktikumnya lulus, jadi praktikannya ini opsional gitu. Opsional boleh ngulang atau tidak selagi nilainya D dan dinyatakan lulus gitu. Jadi itu opsional ya. Kalian mau ngulang atau tidak itu terserah. Kemudian jika mendapat punishment DEL untuk praktikum observasi atau wawancara, maka praktikan wajib mengulang praktikum. Ya ini juga sama untuk faal. Jadi kalau misalnya kalian nanti nggak masuk kayak dapat punishment di DEL dari lab, kalian wajib mengulang praktikum lagi. Boleh lanjut, Kak? Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian praktikum adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh materi praktikumnya dan telah menyelesaikan segala persyaratan baik administrasi, pengulangan, dan tugas-tugas lainnya. Jadi, post-test ya. Syarat untuk mengikuti ujian praktikum adalah mahasiswa yang telah materi praktikumnya udah selesai, kemudian permasalahan administrasinya juga sudah selesai, tugas-tugas lainnya juga sudah selesai, baru bisa mengikuti ujian. Kemudian, sanksi atas pelanggaran terkait tata tertib. Yang pertama, teguran dan peringatan. Kemudian, larangan mengikuti sebagian praktikum pada semester yang bersangkutan. Ketiga, praktikum pada semester yang bersangkutan dianggap gagal atau tidak lulus. Nah, selanjutnya diwajibkan kepada seluruh praktikan untuk mematuhi peraturan di atas. Segala hal yang belum diatur tata tertib ini akan diatur kemudian, sesuai dengan kebijakan koordinator dan kepala laboratorium. Dilanjut, Kak. Nah, ini wajib dicatat ya. Rancangan jadwal praktikum kalian. Nah, ini untuk jadwal Depok. Selanjutnya, Kak. Maaf Kak, untuk rancangan jadwal sama, baik region Depok, Kalimalang, Karawaci maupun Cengkareng. Oh ya, sama. Jadwalnya sama, mungkin kalian boleh catat dulu, terus kita akan mengadakan praktikum di J2. Kalau misalnya kalian belum tahu J2, boleh googling, Google Maps,
nggak jauh dari J1, deket musola apa itu namanya ya? Yang biru, yang biru gede itu. Dekat Masjid Al-Azhar. Ya, Masjid Al-Azhar, dekat Masjid Al-Azhar. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh Google Maps dulu. Oke, udah dicatat semua? Nggak ada suaranya, berarti saya asumsikan sudah dicatat ya. Lanjut, Kak. Nah, ini untuk jadwal praktikum Depok, Karawaci, dan Cengkareng. Dilanjut. Nah, ini untuk yang Kalimalang. Kalian PA berapa tadi? 33 dan 35 ya? Ya, kalau nggak salah. tiga dan 35 berarti di hari Sabtu. Untuk satu PA 33 ada di shift 1 dan shift 2. Jadi satu kelas itu terbagi dalam 2 shift. Kemudian untuk yang satu PA 35 ada di shift 3 dan 4. Boleh dicatat dulu. Halo Mbak, kenapa? Sudah? Oke, nggak ada suaranya, berarti saya asumsikan sudah dicatat semua. Boleh dilanjut lagi, Kak? Nah, ini untuk praktikum online. Jadi, ketika praktikum online, praktikan akan tergabung dalam Google Classroom melalui kode kelas yang akan dikirimkan oleh PJ kelas masing-masing. Jadi, nanti PJ kelas masing-masing kalian akan mengirimkan link Google Classroom. Jadi, nanti ketika PJ-nya sudah mengirimkan link tersebut, kalian secepatnya harus join ke Google Classroom, kayak gitu. Kemudian laporan percobaan faal dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan oleh pihak lab. Kemudian laporan percobaan faal akan diperiksa oleh asisten terkait dengan format dan akan dinilai sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Boleh dilanjut, Kak? Nah, tata cara praktikum online-nya kayak gimana sih? Yang pertama, seluruh praktikan wajib masuk ke Google Classroom. Yang kedua, laporan diupload oleh masing-masing praktikan pada form yang telah disediakan di Google Classroom dengan format nama file, kelas, nama, dan NPM. Kemudian yang ketiga, setelah mengupload, praktikan diwajibkan untuk mengkonfirmasi kepada PJ kelasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, bagi praktikan yang tidak mengumpulkan laporan, maka akan mendapatkan SP1. Kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan laporan satu kali, itu SP1. Kalau misalnya minggu depan kalian nggak mengumpulkan laporan untuk kedua kalinya, SP2. Kayak gitu, dan seterusnya. Boleh dilanjut, Kak? Ini untuk penanggung jawab kelas bagian Depok, Karawaci, dan Cengkareng. Selanjutnya, ini untuk yang Kalimalang. Kalian kan PA, 1 PA 33 dan 1 PA 35. Untuk 1 PA 33 berarti PJ kelasnya adalah Kak Ajeng, Kak Tasya, dan Kaminhatu. Kaminhatu atau Kamaul gitu ya. Nah, untuk 1 PA 35, kakak PJ-nya yaitu Kak Aisyah, Kak Syafa, dan Kak Amalia. Nah, ini nama di kelas kalian, itu kan ada warnanya ya. 1 PA 33 warnanya biru, 1 PA 35 warnanya kuning, itu warna tersebut akan menjadi warna kartu praktikum kalian nanti. Gitu. Boleh dicatat dulu. Sudah dicatat semua? Oke, sudah. Lanjut, Kak. Oke, sekian penyampaian tata tertib. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan.
Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Untuk tadi pembagian sesi 1, sesi 2 itu dibaginya berdasarkan apa, Kak? Berdasarkan absen ya, Kak? Ya izin menambahkan ya Kak. Ya nanti dibaginya itu berdasarkan absen, nanti ada filenya juga. Jadi selain file tata tertib, seluruh file yang akan kami jelaskan saat sosialisasi akan dikirimkan melalui KKPJ, termasuk file pembagian sesinya. Tapi nanti di akhir saya akan menunjukkan juga sekiranya teman-teman penasaran banget, tapi nanti filenya bakal dikirimkan juga setelah sosialisasi ini selesai. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Kak Ana. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada suaranya, berarti nggak ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dilanjut, Kak. Oke, karena tata tertib sudah diinformasikan, saya izin menginformasikan terkait kartu praktikum. Sebelum saya lanjut, tadi sudah diinformasikan oleh Kak Puspa bahwa nantinya teman-teman akan membawa kartu praktikum tiap pertemuannya. Warna kartu praktikum tadi sudah ada juga di tabel yang pembagian KKPJ untuk 1 PA 33 berwarna biru dan 1 PA 35 berwarna kuning. Jadi nantinya kami akan mengirimkan template yang akan dijadikan kartu praktikum teman-teman. Silakan teman-teman print atau teman-teman cetak di kertas buffalo. Mungkin sudah tidak asing kertas buffalo, kertas yang berserat ya. Nanti untuk 1 PA 33 di kertas buffalo warna kuning, 1 PA 35 di kertas buffalo berwarna biru ya. 133 berwarna biru, 135 berwarna kuning. Nanti di print atau dicetaknya itu bolak-balik. Jadi ini kan ada 2 lembar. Nantinya teman-teman ketika ingin print di 1 lembar kertas itu, di print bolak-balik. Jadi misal halaman depannya teman-teman print bagian identitas, halaman belakangnya tabel yang isinya tanggal, materi, tanda tangan, dan keterangan. Sampai sini terkait kartu praktikum sudah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk foto dan identitas diusahakan diisi di rumah, ditempel dan diisi di rumah ya teman-teman. Meminimalisir waktu yang terbuang jadi banyak, mengingat kita dalam satu shift hanya 1 jam. Jadi diusahakan ditempel dan diisi identitasnya di rumah. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke format laporan? Karena tidak ada suaranya, saya asumsikan teman-teman sudah mengerti terkait kartu praktikum. Namun apabila nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat KKPJ-nya. Ketika teman-teman praktikum, setelah praktikum itu selesai, teman-teman pulang, nanti di rumah silakan teman-teman buat laporan praktikumnya dengan format persis seperti yang ada di screen teman-teman. Ada judulnya, terus ada tabel terkait identitas. Kami juga sudah menginformasikan bagian mana saja yang harus dikosongkan. Lalu masuk ke laporannya, isi laporannya. Jadi nanti dibuat persis seperti ini. Nomor 1 percobaan. Percobaannya itu percobaan apa? Nama percobaannya itu apa? Nah, untuk percobaan dan nama percobaan itu akan diinformasikan ketika teman-teman melakukan praktikum. Makanya tadi di tata tertib sudah diminta ketika teman-teman ingin melaksanakan praktikum, teman-teman diminta untuk membawa catatan, buku, binder, atau notes ya, dan alat tulis. Itu guna mencatat hal-hal yang perlu dicatat agar mempermudah teman-teman dalam penyusunan laporan. Lalu untuk nama subjek percobaan itu disesuaikan apakah percobaan itu dilakukan kepada diri Anda sendiri atau ke teman satu shift-nya. Jadi ini nanti disesuaikan. Untuk tempat percobaan di Laboratorium Psikologi Faal, ini juga tempat percobaannya menyesuaikan karena nanti di minggu ke-11 teman-teman praktikum secara online atau secara luring, jadinya secara daring, secara online atau secara daring, jadi nanti tempat percobaannya disesuaikan. Kalau teman-teman mencobanya di rumah, silakan isi tempat percobaannya rumah siapa namanya. Lalu masuk ke
poin yang A, yaitu tujuan percobaan. Nanti tujuan percobaan sama seperti percobaan dan nama percobaan akan diinformasikan ketika praktikum. Nah, teman-teman diminta untuk mencari poin B, mencari dasar teori yang diambil wajib dari buku. Bukunya boleh berupa e-book, boleh handbook, ataupun textbook. Namun tidak diperkenankan mengambil dari buku populer. Buku populer itu seperti apa sih, Kak? Buku populer itu buku-buku yang biasanya judulnya tuh tips-tips, kiat-kiat, jitu-jitu, trik-trik, misalnya tips menghafal sejarah dengan cepat, trik aritmatika, seperti itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk ke dalam buku populer. Teman-teman juga tidak diperbolehkan mengutip atau mengambil dasar teori dari jurnal, blogspot, website, mencontek teman sekelasnya atau teman satu shift atau teman beda kelas, terus mengkopas dari laporan di internet, itu juga tidak diperbolehkan. Apabila teman-teman terindikasi melakukan kecurangan, akan ada pengurangan nilai di laporan teman-teman. Nanti sudah ada penjelasannya untuk dasar teori, dibuatnya atau disusunnya berupa paragraf, terus juga dibuatnya justify atau rata kanan kiri, tidak dibuat per poin. Lalu masuk ke poin yang C, alat yang digunakan, itu juga nanti akan diinformasikan ketika teman-teman praktikum. Masuk ke poin berikutnya, jalannya percobaan. Nah, untuk jalannya percobaan dan hasil percobaan itu dibuat menggunakan poin-poin seperti yang sudah ada di screen teman-teman, 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Diperhatikan juga terkait informasinya bahwa untuk jalannya percobaan itu disesuaikan dengan berapa banyak percobaan. Jadi nanti 1.1 misalnya jalannya percobaan, silakan teman-teman ceritakan dalam bentuk narasi, 1.2 juga ceritakan dalam bentuk narasi, dan seterusnya. Lalu masuk ke hasil percobaan, sama seperti jalannya percobaan, disesuaikan dengan berapa banyaknya percobaan dan diceritakan dalam bentuk narasi. Untuk hasil percobaan tidak menutup kemungkinan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya berbeda. Jadi nggak perlu khawatir kalau ternyata kok hasil percobaan saya beda ya Kak sama teman saya. Itu tidak ada masalah dan tidak ada pengurangan poin terkait perbedaan hasil percobaan. Karena banyak faktor yang mempengaruhi untuk hasil percobaan itu sendiri. Masuk ke 2 poin terakhir yang yaitu kesimpulan. Nantinya kesimpulan ini dibuat dalam bentuk paragraf tanpa poin, dan hasil yang didapat dari hasil percobaan itu silakan teman-teman kaitkan dengan dasar teori yang diambil dari buku. Jadi kalau teman-teman hasil percobaannya apa, nanti silakan dikaitkan dengan dasar teorinya. Tanpa poin-poin ya disusunnya, jadi disusun menggunakan paragraf. Masuk ke poin yang terakhir, daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, khusus daftar pustaka, Gunadarma ada perubahan terkait penulisan daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka di Gunadarma ini sudah mengacu ke penulisan APA Style edisi ke-7. Namun Gunadarma masih menggunakan atau mencantumkan kota terbit. Jadi terkait format laporan khususnya daftar pustaka, selain itu silahkan teman-teman lihat ya, terkait margin, terus fontnya, size fontnya, kertasnya A4, dan lain-lain silakan lihat di format laporan. Namun khusus untuk daftar pustaka silakan teman-teman lihat di contoh laporan karena ada perubahan. Saya sudah menyertakan juga filenya nanti terkait contoh laporan. Jadi daftar pustakanya itu kalau tadi teman-teman lihat di sini bisa dilihat jarak antara baris pertama dan baris keduanya itu renggang. Biasanya ini line spacing-nya itu 1,5. Namun Gunadarma sudah mengikuti API Style yang ke-7, yaitu jarak baik dalam satu buku maupun antar buku itu dibuat line spacing-nya 1,0. Makanya lebih rapat dibanding yang 1,5. Tadi saya ingatkan juga untuk tetap mencantumkan dan menyertakan kota terbitnya. Kota terbitnya itu jadi dicantumkan di sini, di sebelum nama penerbit. Jadi misalnya Erlangga ini terletak di Jakarta, jadi nanti teman-teman silakan cantumkan dulu kota Jakarta. Jadi biologi 2 titik terus Jakarta titik baru Erlangga.
Sampai sini terkait format laporan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, boleh Kak Riki dilanjutkan untuk contoh bukti teori? Oke, baik. Silakan, Kak. Tadi kan terkait yang sudah dipaparkan oleh Kak Ana terkait dasar teori, nanti kalian itu harus memfoto bukti teorinya itu. Nah, apa saja sih yang akan difoto ataupun di scan gitu? Yang pertama ini ada covernya, boleh slide ke bawahnya, Kak. Yang keduanya itu nanti ada biodata ininya, seperti nama penulis, penerbit, copyright, ini nanti kalian foto. Nah, tentunya juga bawahnya itu ada teori apa yang kalian ambil di halaman berapa, kalian scan itu. Untuk dijadikan bukti teori nanti dikumpulkan jadi satu ya teman-teman. Gitu. Sampai sini sudah paham belum teman-teman? Terkait bukti teorinya? Mungkin izin menambahkan. Oke, terima kasih kalau sudah memahami. Izin menambahkan ya. Jadi untuk bukti teori ini tadi kan sudah dibilang ya bahwa bukunya ini boleh e-book, boleh textbook, boleh handbook. Jadi kalau e-book silakan teman-teman screenshot, terus abis itu nanti di merge as PDF, lalu di print. Kalau misalnya ternyata Kak saya tuh ngambilnya dari buku fisik nih Kak, saya punya buku fisiknya. Silakan teman-teman fotokopi tadi bagian cover, identitas, dan juga di halaman mana yang teman-teman ambil teorinya, silakan teman-teman fotokopi atau boleh difoto atau di-scan nanti teman-teman print. Jadi nanti bukti teori ini dikumpulkan juga bersama laporan hasil percobaan teman-teman. Untuk pengumpulannya, saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi misal di minggu depan, di minggu ke-8, teman-teman ini melakukan percobaan indera peraba. Teman-teman akan mengumpulkan laporannya itu di minggu depannya, di minggu berikutnya, di minggu ke-9. Jadi ketika teman-teman praktikum minggu ke-8, teman-teman kumpulkan laporan praktikum minggu ke-8 itu di minggu ke-9, selain laporan membawa juga bukti teorinya. Jadi yang dibawa laporan dan bukti teori. Sampai sini sudah paham terkait pengumpulan? Oke, kalau tidak ada suaranya, saya asumsikan sudah paham. Boleh dilanjut, Kak Riki. Oke, lanjut ke APA-nya, Kak. Boleh. Oke, nah nanti ini akan kita kasih juga ke teman-teman terkait APA Style edisi ke-7. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat untuk acuan bikin daftar pusakanya. Bisa ada, misalkan kalian ngambil jurnal ataupun book, silakan kalian samakan. Dan juga perhatikan juga untuk line spasinya 1,0 ya Kak ya, betul. Oke, nanti akan dikasih. Nah, coba Kak yang satunya lagi. Ini juga ada example-nya. Silakan kalian nanti bisa lihat-lihat ya teman-teman. Terkait tata cara penulisan daftar pusakanya. Gitu. Oke, sudah Kak. Silakan dilanjut Kak. Terima kasih Kak Riki atas penjelasannya. Lalu ini yang tadi sempat ditanyain ya, terkait pembagian praktikannya untuk kelas 1 PA 33 dan 1 PA 35 itu ada di hari Sabtu. Untuk 1 PA 33 di shift 1 dan shift 2, 1 PA 35 di shift 3 dan shift 4. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, saya kasih tahu dulu, namun tetap nanti file akan dikirimkan. Jadi dari kartu praktikum sampai pembagian praktikannya akan dikirimkan melalui nanti akan terkait kartu praktikum dan yang lain-lainnya nanti akan dikasih ke kalian. Lanjut Kak. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar Kak.
Terdengar, Kak. Oke. Oke teman-teman, karena informasi yang sudah diberikan untuk sosialisasi ini sudah selesai dari tata tertib sampai tadi terakhir, berarti kegiatan sosialisasi untuk kelas 1 PA 33 dan 1 PA 35 di siang hari ini selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sehingga kegiatan sosialisasi pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Saya mewakili asisten yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kegiatan sosialisasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh meninggalkan room. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih kembali. Makasih, Kak.